Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan fiskal pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang paling sukses dalam sejarah Islam. Dapat dilihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat pada saat itu. Ia memimpin baik dari segi ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan pertahanan negara, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada masa Umar, sumber-sumber devisa negara semakin bertambah banyak. Dia mulai mengembangkan sistem keuangan dan mengangkat pegawai yang digaji untuk mengurusi lembaga tersebut. Pada masa ini, pendapatan negara semakin meningkat tajam dan Baitul Mal didirikan secara permanen di pusat kota dan ibu kota provinsi. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab mengklasifikasikan pendapatan atau devisa negara dan pendistribusian pendapatan negara atau belanja negara menjadi 4 bagian. Yang pertama zakat dan usyur, ghanimah dan sedekah, kharaj, fa'i, jizyah, usyur dan sewa tanah, dan pendapatan lain-lain. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Landasan hukum kebijakan fiskal. Adapun yang menjadi landasan hukum kebijakan fiskal, penerimaan dan pengeluaran negara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Quran surat Al-Anfal ayat 41. Yang kedua di surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Umumnya tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Dengan kata lain, tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional real terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perusahaan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Macam-macam kebijakan fiskal dalam perkembangannya. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar. Yang pertama, ada pembiayaan fungsional. Yang kedua ada pengelolaan anggaran. Dan yang ketiga ada stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang terakhir ada anggaran belanja seimbang. Nah, selanjutnya ada kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar, kebijakan fiskal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintah. Kebijakan fiskal mempunyai peran yang penting dalam hal pemasukan atau devisa dan pengeluaran belanja negara. Adapun yang menjadi lembaga pengelola kebijakan fiskal di masa Umar bin Khattab yaitu Baitul Mal, yang merupakan suatu lembaga yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Dia menerima pemasukan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Pendistribusian pendapatan belanja negara pada masa Umar bin Khattab dapat dibagi menjadi 4 macam.
yaitu yang pertama pendistribusian zakat yang berkaitan. Yang kedua ada pendistribusian jizyah, kharaj, usyrudan yang berkaitan. Yang ketiga ada pendistribusian harta rampasan perang atau ghanimah dan yang berkaitan. Dan terakhir yang keempat ada pendapatan lain-lain. Banyak sekali kelebihan kebijakan fiskal di masa Umar bin Khattab. Salah satunya di masa itu jarang terjadi defisit, kecuali hanya sekali pada tahun 18 Hijriah. Sistem pajak yang digunakan juga proporsional. Besarnya kharaj atau pajak tanah ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan berdasarkan zona. Intinya, kebijakan fiskal di masa Umar bin Khattab hampir tidak mempunyai kelemahan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat pada masa itu. Tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah sekali terjadi krisis ekonomi, yaitu pada tahun ke-18 Hijriah. Saat itu di daerah-daerah terjadi kekeringan yang mengakibatkan banyak orang dan binatang yang mati. Orang-orang pun banyak yang menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya karena langkanya makanan. Tahun ini dinamakan dengan tahun Ramadah.